Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang aplikasi order makanan. Perkenalkan, nama saya Carla dengan NIM 127. Perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 71. Perkenalkan nama saya Andre dengan NIM 76. Perkenalkan nama saya Marcella dengan NIM 79. Perkenalkan, nama saya Davi dengan NIM 84. Jadi, kami memilih aplikasi order makanan sebagai perangkat lunak yang dianalisis dikarenakan merupakan platform digital yang memudahkan pemesanan makanan dan minuman secara praktis melalui metode delivery, take away, dan dine-in. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pencarian menu, keranjang pembelian, pembayaran digital, pelacakan pesanan, serta ulasan dan rating. Selain itu, terdapat promo dan membership yang mendukung kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi berikut adalah proses atau transaksi perangkat lunak kami. Ada registrasi, login, pencarian menu, pemilihan item dan keranjang, pemesanan, pembayaran, pelacakan pesanan, penukaran promo, program membership, urasan, dan rating. Jadi kami itu memakai proses mode pengembangan waterfall, di mana pengembangan dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir. Kenapa model waterfall? Karena model waterfall cocok untuk kebutuhan sistem yang sudah jelas, seperti sistem kami yang sudah ada pemesanan, pembayaran, pelacakan, dan lain-lain. Dan pengembangannya dilakukan secara terstruktur dari awal hingga akhir sehingga memudahkan perancangan dan pengujian setiap fitur. Next yaitu function list, yaitu tahapan yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam perangkat lunak. Di sini kita bagi menjadi 5, yaitu yang pertama external input yang terdiri dari registrasi akun, login, update profil pengguna, tambah ke keranjang, checkout pesanan, ulasan, input alamat, dan pilih metode pembayaran. Next. Yang kedua yaitu external output yang terdiri dari cetak resip, notifikasi status order, dan kalkulasi total tagihan. Next. Next. Yang kemudian ada external inquiries, yaitu cek status pemesanan, tampilkan detail menu, riwayat pemesanan, dan pencarian menu. Next. Yang terakhir yaitu ada internal logic files yang terdiri dari data pengguna, data menu, data pemesanan, data pembayaran, dan data ulasan. Next. Kemudian ada external interface files yang terdiri dari payment gateway, location API, dan push notif. Next. Kemudian yaitu ada function count, yaitu jumlah total function list yang sudah ditetapkan beserta ukuran dari complexity-nya. Hasil perhitungan yang kami lakukan menunjukkan bahwa total nilai function count adalah 136. Next. Selanjutnya, di sini ada value adjustment, ada 14 faktornya. Yang pertama ada reliable backup and recovery dengan skor 4. Kedua ada data communication dengan skor 3. Yang ketiga ada distributed processing dengan skor 2. Yang keempat ada performance critical dengan skor 4. Yang kelima ada heavy utilize dengan skor 3. Next. Yang keenam ada online data entry dengan skor 4. Yang ketujuh ada input require multiple screen dengan skor 3. Yang kedelapan ada ILF update online dengan skor 4. Yang kesembilan ada input output inquiries dengan skor 3. Yang 10 ada internal processing dengan skor 3. Next. Ke-11 ada reusable dengan skor 2. Yang ke-12 ada installation include in design dengan skor 4. Yang ke-13 ada multiple installation in diff organization dengan skor 1. Yang ke-14 ada facilitate change and ease of use dengan skor 3, yaitu dengan total 43 value adjustment. Next. Di sini ada cara menghitung function point kita. Yang pertama itu dikali dengan function count dikali dengan 0,65 tambah 0,01 dikali dengan value adjustment tadi. Dengan total 146,88 dibulatin menjadi 147. Next. Tim akan terdiri dari 5 mid-level programmer dengan produktivitas 6 function point atau per orang atau per bulan, sehingga total pengerjaan mencapai 30 function point per bulan. Dengan total 147 function point, proyek itu diperkirakan selesai itu dalam kurang lebih 5 bulan. Gaji per programmer itu sebesar 15 juta per bulan, sehingga total biaya tim per bulan adalah 75 juta. Next. Di sini ada cara menghitung project cost kita, yaitu 147 dibagi 6, lalu dikali dengan
gaji para programmer itu 15 juta, yang menghasilkan dengan total biaya 367,500 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk table. Risk table adalah tabel yang kami gunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko-risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Dengan adanya risk table ini, kami bisa mengantisipasi masalah yang lebih awal dan menentukan prioritas penanganan. Sekarang saya akan membahas risiko-risiko yang paling kritis. Yang pertama, stakeholder sering mengubah dan menambah kebutuhan di tengah pengembangan. Risiko ini memiliki probabilitas tertinggi yaitu 75% dengan dampak 3. Untuk memitigasinya, kami menggunakan pendekatan iteratif dengan sprint review rutin, monitoring dilakukan dengan mencatat setiap permintaan perubahan, dan manajemen dengan menerapkan prosedur change request yang resmi. Kedua, ada overload saat promo besar dan penggunaan teknologi yang baru yang belum teruji. Kedua memiliki probabilitas 70% dengan dampak 4 untuk overload. Kami siapkan load testing dan stress testing sebelum periode promo berlangsung. Sedangkan untuk teknologi baru, kami menggunakan proof of concept terlebih dahulu sebelum benar-benar digunakan. Ketiga, jumlah anggota yang tidak mencukupi dan anggota tim keluar. Keduanya berada di probabilitas 60%, penanganan dengan memastikan setiap anggota mendokumentasikan perjalanan secara rutin dan melakukan cross-training. Next lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WBS. WBS adalah cara kami mengaitkan proyek menjadi bagian-bagian kecil yang tersusun secara sistematis. Tujuan untuk memudahkan pembagian tugas, penentuan prioritas, dan pengendalian perjalanannya proyek. Pada proyek kami bagi menjadi 5 fase utama, yaitu fase pertama, inisiasi dan analisis. Dimulai dari tanggal 21 April 2026. Di fase ini mencakup inisiasi proyek, analisis kebutuhan, dan penyusunan fungsional. Pada fase kedua, yaitu desain, berjalan mulai dari akhir Mei hingga akhir Juni 2026. Di fase ini terdapat 6 aktivitas yang sebagian bisa berjalan secara paralel, yaitu desain alur bisnis, desain database, UI UX, arsitektur sistem, wireframe, dan mockup. Kemudian ada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase terberat pada proyek, mencakup setup database, back-end development, front-end development, dan integrasi sistem back-end dan front-end development masing-masing membutuhkan 2 minggu dengan 3 sumber daya. Kemudian fase keempat itu fase testing, mencakup sistem testing dan user acceptance testing yang dijadwalkan berlangsung di bulan Agustus 2026. Kemudian terakhir, fase kelima itu merupakan fase yang dijadwalkan selesai pada 25 Agustus 2026. Jadi total proyek ini terdiri dari 16 aktivitas. Next. Selanjutnya ada Gantt chart yang merupakan visualisasi jadwal proyek dalam bentuk diagram batang horizontal dari Gantt chart ini, tim bisa dengan mudah melihat kapan setiap aktivitas dimulai, beberapa lama durasinya, dan bagaimana hubungan antar aktivitas. Dari diagram yang sudah kami buat, menggunakan Project Libre, terlihat bahwa proyek ini berjalan dari April hingga Agustus 2026. Pertama, ada beberapa aktivitas yang berjalan secara paralel, misalnya desain alur bisnis, database, UI UX, dan semuanya ini berjalan di waktu yang bersama. Kedua, aktivitas back-end dan front-end development juga berjalan secara paralel dengan titik mulai yang sedikit berbeda. Ketiga, terlihat jelas bahwa setiap fase memiliki ketergantungan yang struktur. Fase ini harus dapat dimulai setelah fase sebelumnya selesai. Next. Oke, jadi selanjutnya di sini adalah percat. Percat itu adalah diagram jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan pada urutan kegiatan dan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Jadi di sini kami ada teksnya itu dari A sampai P, jadi total teks di sini menjadi 16. Lalu di sini berikut adalah diagram percatnya, dan di sini jalur kritisnya kita mengidentifikasi menjadi 3 jalur. Jadi jalur kritis yang durasinya paling panjang yaitu jalur pertama dari A, B, C, D, G, I, K, M, N, O, P. Jadi di sini tuh dengan total durasi 13 minggu. Lalu yang terakhir di sini adalah slack. Slack itu adalah waktu tunda maksimum yang dimiliki suatu aktivitas tanpa memengaruhi durasi keseluruhan proyeknya. Jadi dari teks A, B, C, D, G, I, K, M, N, O, semuanya itu memiliki nilai slack 0, yang berarti semua teks ini berada di jalur kritis dan tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.